Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bunda, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita, tema 8, subtema 3, pembelajaran ketiga ya. Bersama Bunda Weni pada hari Rabu 31 Maret 2021. Adapun KD kita hari ini anak-anak yaitu Bahasa Indonesia, PPKN dan IPS ya. Nah, materi kita hari ini anak-anak bunda ada sebuah cerita fiksi atau legenda yang berjudul Tukang Kayu yang Jujur tentang keberagaman karakteristik dan jenis pekerjaan ya. Nah, anak-anak bunda, kalian bisa melihat di video ini, di slide ini ada gambar seorang pengrajin ukiran yang memanfaatkan kayu, di mana kayu ini diambil dari hutan ya. Nah, anak-anak bunda, hutan itu memberikan banyak manfaat untuk manusia ya, seperti memberikan manfaat ekonomi. Banyak sekali anak-anak bunda pekerjaan yang berhubungan dengan hutan, seperti tukang kayu yang bekerja mengambil kayu di hutan. Nah, sekarang kita akan membaca kisah tentang tukang kayu. Nah, sekarang anak-anak bunda, silakan kalian pause atau stop dulu videonya. Akan bunda berikan beberapa waktu ya, nanti kalian membacanya dulu ya cerita ini sampai dengan selesai. Nah, ketika sudah membacanya, kita akan melanjutkan ke pembelajaran PPKN ya, yaitu keberagaman karakteristik. Nah, anak-anak bunda, kita sudah mengetahui bahwa masyarakat di Indonesia itu merupakan masyarakat plural atau majemuk. Nah, artinya masyarakat Indonesia ini terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda. Nah, keberagaman karakteristik itu bukan menjadi suatu penghambat persatuan dan kesatuan bangsa ya. Jadi, ada beberapa cara anak-anak bunda untuk menghadapi keberagaman karakteristik. Yang pertama, kita harus menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, yang kedua, kita tetap mau berteman dengan orang lain yang berbeda karakteristiknya. Dan yang terakhir, kita juga harus membantu orang lain meskipun berbeda karakteristik ya. Jadi intinya kita harus selalu menghormati, menghargai, dan membantu siapa saja ya, dan tidak memilih teman ya. Kita harus tetap berteman dengan yang berbeda karakteristik sekalipun dengan kita ya. Nah, anak-anak bunda, keberagaman karakteristik itu mempunyai beberapa manfaat ya. Nah, yang pertama manfaatnya kita itu dapat belajar menerima perbedaan, atau kita itu dapat belajar menerima adanya sikap toleransi di antara kita ya. Jadi saling menghargai walaupun kita berbeda ya. Kita juga harus saling belajar, saling menghargai dan menghormati. Karena setiap individu itu memiliki karakteristik yang berbeda anak-anak bunda ya. Nah, kita juga dapat manfaat, kita juga dapat saling melengkapi sesama individu. Kita juga dapat hidup rukun, dan yang terakhir kita bisa belajar bersosialisasi dengan orang lain yang berbeda karakteristiknya ya. Itu beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari keberagaman masyarakat, keberagaman karakteristik masyarakat di Indonesia ya. Nah, anak-anak bunda, sekarang kalian amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada 3 gambar. Yang gambar yang pertama, yang ini merupakan ada seorang kurir yang mengantarkan sebuah paket. Gambar kedua ada seorang pekerja seni yang membuat kerajinan dari tanah liat. Dan gambar terakhir, ini ada seorang petani yang menggarap sawahnya ya. Nah, anak-anak bunda, salah satu keberagaman karakteristik itu adalah perbedaan pekerjaan. Nah, apa saja anak-anak bunda perbedaan antara pekerjaan-pekerjaan yang telah bunda sebutkan tadi? Nah, anak-anak bunda,
pekerjaan itu anak-anak Bunda merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi ya. Nah, kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi itu adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kita itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kebutuhan hidup kita apa? Seperti makan ya, tidur, kita membutuhkan rumah untuk berteduh. Nah, itu merupakan kebutuhan-kebutuhan primer dalam kehidupan kita ya. Nah, salah satu kita untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu yaitu dengan melakukan kegiatan ekonomi, salah satunya dengan bekerja ya. Nah, anak-anak Bunda, pekerjaan itu ada dua jenisnya. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, anak-anak Bunda, contoh pekerjaan yang menghasilkan barang itu seperti petani ya, peternak, pengrajin, pembuat kue, dan penjahit ya. Petani di sini kan menghasilkan berbagai macam jenis sayuran dan buah-buahan. Peternakan menghasilkan daging, menghasilkan susu ya. Pengrajin menghasilkan berbagai macam kerajinan, guci, anyaman, dan sebagainya. Pembuat kue sudah pasti menghasilkan kue ya, dan penjahit menghasilkan baju ya. Nah, itu contoh beberapa jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Nah, yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, contohnya di sini adalah seperti guru, dokter, anak-anak Bunda ya, bidan, perawat, tukang cukur, tukang servis alat elektronik, bengkel ya, supir taksi, ojek online, dan sebagainya. Itu contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa ya. Jadi orang-orang yang bekerja dalam bidang ini memberikan jasa mereka ya, untuk memberikan pelayanan kepada orang lain. Itu yang dimaksud dengan jasa. Nah, anak-anak Bunda, di sini kalian bisa melihat beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang ya. Selain yang sudah Bunda sebutkan tadi, di sini ada salah satu pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu membuat atau merakit motor ya. Jadi ada di sebuah pabrik yang merakit atau membuat motor ya. Dan gambar kedua yaitu ada pabrik pembuat pakaian ya. Nah, sekarang ini pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ada salon atau tukang potong atau cukur rambut, dan ada bengkel ya. Nah, baiklah anak-anak Bunda, mungkin itu saja yang bisa Bunda sampaikan. Bunda mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah Bunda mohon ampun. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, jangan berkerumun, berolahraga, menggunakan masker, makan makanan yang bergizi, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir ya. Mengerjakan tugasnya setelah kita selesai pembelajaran hari ini ya. Baiklah anak-anak Bunda, Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.